Desember 1946 hingga Februari 1947 adalah 3 bulan paling berdarah di Sulawesi Selatan pasca Indonesia merdeka. Berdasarkan catatan sejarah, Belanda berusaha kembali ke Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Di bawah pimpinan beberapa perwira angkatan darat, Belanda berusaha merebut kembali bekas jajahannya. Meskipun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Selain melakukan agresi militer, Belanda juga berusaha memecah Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka berbentuk negara federal. Ini terjadi salah satunya di Sulawesi Selatan. Belanda hendak mendirikan negara Indonesia Timur dengan Makassar sebagai ibu kotanya. Namun niatan Belanda ini tak berjalan dengan mudah. Di sana rupanya terus terjadi perlawanan yang masif dari para pejuang dengan simpul-simpul yang rapat di setiap pelosok. Gerilya-gerilya di wilayah yang dipimpin pemuda seperti Andi Sele, Andi Sose, Walter Monginsidi, dan lainnya membuat Kolonel De Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Karena alasan keterpurukan ini, maka pasukan khusus didatangkan. Mereka adalah Depot Special Troops atau DST, sebuah unit komando untuk misi khusus yang tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember 1946. Komandannya adalah seorang maniak perang, yaitu Letnan 1 Raymond Westerling. Nama lengkapnya adalah Raymond Pierre Paul Westerling. Ia lahir di Istanbul, Turki pada 31 Agustus 1919. Sebagai anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Motsu, Westerling lahir dan dibesarkan di Turki. Meskipun dari keturunan Belanda asli. Ia meninggalkan Turki pada usia 19 tahun untuk masuk dunia militer. Westerling ikut dalam pasukan Australia di sekitar Timur Tengah pada awal Perang Dunia II. Sebelum akhirnya ia berangkat ke Kanada untuk bergabung dengan pasukan Belanda. Ia lalu mendapat pendidikan dasar militer di sana. Westerling dilatih secara intensif oleh Komando Basic Training Center di Aghnacary, Skotlandia, untuk dipersiapkan dalam misi penyerbuan ke Eropa. Saat di Skotlandia, Westerling mendapat banyak variasi latihan, seperti kecakapan perang, termasuk untuk menghadapi perkelahian dengan tangan kosong, dan membunuh tanpa senjata ilmiah, dan masih banyak lagi. Dengan kecakapannya ini, ia sempat menjabat sebagai asisten pelatih dengan pangkat kopral. Namun karena tidak pernah dikirim ke garis depan pertempuran, ia merasa kecewa dan akhirnya memilih mengundurkan diri untuk selanjutnya bergabung dengan sukarelawan Belanda yang hendak dikirim ke India. Maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya, pada tanggal 15 Desember 1943, Westerling berangkat ke India untuk bertugas di bawah Laksamana Madya Mountbatten, Panglima Komando Asia Tenggara. Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944. Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi komandan pasukan khusus DST. Awalnya penunjukan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara, sampai memperoleh komandan yang lebih tepat. Dan pangkatnya pun tidak dinaikkan. Di Indonesia ia mendarat di Medan dan langsung bergabung dengan KNIL atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda untuk menyelesaikan misi pembebasan tawanan Belanda. Setelah itu ia dikirim lagi ke Jakarta untuk melatih pasukan khusus DST yang terdiri dari orang Belanda dan pribumi. Pada 1946, Westerling diberi tugas untuk memberantas pejuang kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Pada 5 Desember 1946, Westerling untuk pertama kalinya tiba di Makassar dengan memimpin 120 pasukan khusus DST. Mereka kemudian mendirikan markas di Mato Angin. Di sini dia menyusun strategi untuk penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada pedoman pelaksanaan tugas bagi tentara untuk di bidang politik dan polisional, di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Setelah mendapat info dari intelijen, Westerling segera memberi komando untuk menyisir kampung Batua di sekitar Makassar dan menangkap beberapa orang yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia lalu memerintahkan untuk membunuh tawanannya tersebut di hadapan mata warga. Kekejaman yang dilakukan pada 12 Desember 1946 ini adalah awal dari teror-teror mengerikan yang terjadi selama 3 bulan berikutnya.
Westerling melakukan teror dengan menyiksa orang yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan di depan keluarganya sebelum akhirnya dibunuh. Selain itu, mereka juga tak segan untuk membakar bahkan membom rumah-rumah warga dengan granat. Ia biasanya bekerja sama dengan pengkhianat Republik yang masih setia pada Belanda untuk menunjukkan siapa-siapa saja di antara warga kampungnya yang terindikasi sebagai bagian dari kelompok pejuang kemerdekaan. Setelah data intelijen ini didapat, warga kampung diperintah untuk berkumpul di ruang terbuka untuk kemudian digeledah. Mereka yang kemudian dicurigai lalu dieksekusi di depan umum. Tak jarang pula informan yang sebelumnya jadi mitranya diminta untuk menunjuk ke dalam kumpulan siapa-siapa saja yang jadi pemberontak. Lalu mereka dengan sengaja diadu dalam medan palagan untuk saling berkelahi. Yang menang akan selamat, sementara yang kalah akan langsung dieksekusi di tempat. Seringkali Westerling sendiri yang jadi algojonya. Dan semua itu terjadi di hadapan banyak massa untuk memberikan efek traumatis dan membangun mental inferior. Cara-cara yang mereka lakukan ini sering disebut juga dengan metode Standrecht atau pengadilan dan eksekusi di tempat. Aksi keji mereka ini konon menelan hingga 40.000 korban jiwa. Reputasi pasukan khusus DST dan komandannya Westerling kemudian melambung tinggi. Westerling pun jadi objek pemberitaan yang tinggi di kanal media massa Belanda saat itu. Pada tanggal 5 Januari 1948, nama DST diubah menjadi Korps Speciale Truppen atau KST. Dan Westerling kini memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat, dan pangkatnya kini kapten. Setelah persetujuan Renville, anggota pasukan KST ditugaskan juga untuk melakukan patroli dan pembersihan, antara lain di Jawa Barat. Namun sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara KL atau Koninklijksleger dari Belanda, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda. Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian mencuat ke permukaan. Di samping pembunuhan sewenang-wenang, juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST. Kritik tajam mulai berdatangan dan pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo, yaitu polisi rahasia Jerman yang terkenal kekejamannya semasa Hitler. Dan hal-hal ini membuat para petinggi menjadi gerah. Maka untuk menghindari pengusutan lebih lanjut, serta kemungkinan tuntutan ke pengadilan militer internasional, pada 16 November 1948, setelah 2,5 tahun memimpin pasukan khusus di ST yang kemudian menjadi KST, Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliterannya. Setelahnya, Westerling lalu bersembunyi dalam pelarian yang dibantu oleh tokoh-tokoh militer Belanda pada saat itu. Untuk menghindari investigasi dan pemberitaan yang lebih besar tentang pelanggaran HAM yang dilakukannya. Karena hal ini berpotensi mencoreng nama baik Belanda di mata internasional pasca mengakui kemerdekaan bangsa yang pernah dijajahnya. Pasca pembantaian di Sulawesi Selatan, Westerling sempat membuat onar lagi dengan mendirikan organisasi yang bernama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Westerling tetap aktif menjaga hubungan dengan bekas anak buahnya dan menjalin hubungan dengan kelompok Darul Islam di Jawa Barat. Secara diam-diam, ia membangun basis kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk memukul Republik Indonesia yang akan direalisasikannya pada 23 Januari 1950. Dalam usaha yang kemudian dikenal sebagai kudeta 23 Januari. Secara membabi buta, Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, dan tak ada korban dari pihak APRA. Karena hal ini, ia semakin dicari-cari oleh pihak Republik dan semakin berpotensi menyumbang sanksi internasional pada Belanda. Pelarian demi pelarian dijalaninya dengan perantara pembesar militer pada saat itu. Ia pernah disembunyikan di Singapura. Pada 26 Februari 1950, saat berada di tempat persembunyiannya, Westerling ditangkap oleh polisi Inggris kemudian dijebloskan ke penjara di Changi. Setelah mendengar bahwa Westerling telah ditangkap oleh polisi Inggris di Singapura, pemerintah Indonesia saat itu mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang pengadilan tinggi di Singapura,
Hakim Evans memutuskan bahwa Westerling sebagai warga negara Belanda dan tidak dapat diekstradisi ke Indonesia. Setelah beberapa saat ditahan di Singapura, Westerling akhirnya dilepaskan, dan singkat cerita ia kembali ke Belanda. Namun pada kenyataannya ia tak pernah benar-benar diadili. Upaya ekstradisi sejak tahun 1950-an tak pernah membuahkan hasil. Westerling hanya sempat dipenjara selama beberapa minggu di Singapura dan Belanda. Di Belanda ia tetap dipuja-puja sebagai pahlawan. Bahkan di sisa hidupnya yang aman itu, ia sempat menulis 2 buku, yaitu autobiografinya Memoires yang terbit pada tahun 1952 dan De Enling yang terbit pada tahun 1982. Buku Memoires diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter-insurgensi dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia Afrika. Westerling sendiri mati dengan tenang pada tanggal 26 November 1987.